dipersembahkan oleh Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tajamnya pisau takkan sanggup koyakkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa, selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Sriwijaya TV? Senang sekali saya Adiranda Tanzil Ibrahim bisa berjumpa di dalam program talk show yang akan membahas seputar dunia usaha dan ekonomi bersama HIPMI Sumsel dalam Cerdas Bersama HIPMI Sumsel. HIPMI merupakan organisasi independen non-partisan para pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1972 oleh para pengusaha muda pemula. Dr. Andes Abdul Latif, Insinyur Siswono Yudohusodo, Teguh Syahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jaat Maja SH, Haris Syamsuddin Mangaan, Ponco Suwoto, dan Insinyur Madidia. Dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan saat ini dipimpin oleh Muhammad Akbar Alvaro selaku Ketua Umum BPD HIPMI Sumsel. Dan malam hari ini juga kita akan berbincang kembali dengan para narasumber kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu teaser berikut ini. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terbagi atas 17 kabupaten kota. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, minyak bumi, gas, dan batu bara. Dengan pusat pemerintah yang ada di kota Palembang, kota ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dengan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sebagai ibu kota Sumatera Selatan, dengan pusat perekonomian dan pariwisata, kota ini terus berkembang. Beragam pengembangan pembangunan infrastruktur
dan sarana pendukung telah dilaksanakan. Termasuk pengembangan konektivitas antar daerah. Dengan di Kota Palembang. Kemajuan ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat, serta peran dari pengusaha melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan yang terus memberikan dukungan kemajuan perekonomian di Sumatera Selatan. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan motivasi kewirausahaan, HIPMI Goes to Campus, kegiatan serta berbagai kegiatan sosial. Dan semangat pejuang pengusaha, pengusaha pejuang, HIPMI Sumatera Selatan terus membangun konektivitas ke masyarakat demi terwujudnya Sumsel Gemilang, HIPMI Cemerlang. Baiklah pemirsa, itulah video singkat mengenai HIPMI di Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali perkembangannya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan para wanita kali ini yang sangat sukses membangun bisnis mereka. Siapa saja mereka? Nah, ini dia. Saya akan perkenalkan satu persatu. Tapi saya mau tanya dulu sama Dinda sebentar ya. Ini vokalis dari Dawei Senja. Karena tema kita ladies, ini mewakili seorang perempuan. Mungkin kamera bisa ke Dinda. Dinda, pandangannya mengenai seorang wanita menjadi seorang pengusaha. Seperti apa sih Dinda? Kalau menurut Dinda itu cewek yang bisa usaha tuh ada nilai plusnya, Kak. Nilai plusnya seperti apa? Apa soalnya tuh? kan kalau di zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu tuh nyebutnya emansipasi cewek, emansipasi wanita. Terus harusnya cewek harus gitu dong, jangan cowok doang. Wanita juga bisa usaha ya, Kak Fani ya? Iya. Jangan cowok doang tuh yang belakang-belakang ya. Kita harus mandiri dong jadi cewek ya. Betul, betul. Punya rencana juga Dinda mau jadi pengusaha?
Kepengen sih Kak, tapi nanti deh. Ya, simak terus makanya bersama HIPMI Sumsel kita akan menjadi cerdas mengenai usaha ya. Nah, ini dia para wanita yang memang sudah plus dan luar biasa sukses di bidang usaha di Kota Palembang, di Sumatera Selatan kita sudah banyak tahu. Kita kedatangan 3 narasumber spesial. Yang pertama saya akan kenalkan dulu ada Gianda Tiffany SEM Bus. Ini merupakan selaku Ketua Bidang Pariwisata dan Hubungan Internasional HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Biasa dipanggil Mbak Fani. Sehat Mbak Fani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ngobrol sedikit dulu sama Mbak Fani. Bisnisnya di bidang pendidikan. Nah, gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah kalau di bidang pendidikan di jenis usaha yang saya geluti ini perkembangannya signifikan pesat ya. Karena kalau kita bisa bandingkan zaman dulu itu kan pendidikan belum ada international school. Tapi lihat sekarang tuh semua hampir internasional dan semua kurikulumnya global. Nah makanya kalau pendidikan di bidang saya kebetulan itu adalah saya mengelola ada 4 sekolah. Yang pertama namanya STIMIK MBC Palembang itu untuk strata 1 komputer. Yang kedua itu Amik Sigma jenjangnya 3 tahun diploma komputer juga. Lalu yang ketiga itu saya mengelola STIKES, Sekolah Kesehatan S1 Nusantara. Dan yang terakhir itu Akademi Kebidanan. Nah, jadi bidan-bidan membidan. Jadi kalau untuk dibilang perkembangannya cukup signifikan pesat. Karena saya melihat bahwa mungkin ya dulu kita kan nggak ada international school, sekarang sudah ada. Mungkin tahun berikutnya itu udah e-learning, less paper. Siapa tahu ujian udah nggak pakai kertas lagi. Betul ya. Jadi siapa tahu pakai email semua. Jadi saya lihat insya Allah kedepannya akan terus berkembang pesat. Wah, dan ini ada tugas dari Mbak Fani sebagai pengusaha yang di bidang pendidikan ya, memajukan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, Mbak Fani ya. Siap. Oke, nanti kita akan berbincang lagi lanjut dengan Mbak Fani dan ada yang selanjutnya juga narasumber saya luar biasa. Ini salah satu wanita plus juga karena sukses juga di bidang usaha. Dan ini dia ada Mbak Ernawati SIPMSI selaku Wakil Sekretaris Umum HIPMI Sumsel. Apa kabar Mbak Nena? Biasa dipanggil Mbak Nena ya, saya panggil Mbak Nena nih. Mbak Nena sehat ya? Gimana kabar bisnisnya? Ini CV Gena Teknitik ya? Teknik, gimana dunia teknik saat ini? Oh ya, di dunia bisnis ini memang ada pasang surutnya juga, secara fluktuatif juga dia perkembangannya di Sumsel ini ya karena memang banyak tantangan ya, tapi kita harus tetap survive dalam bisnis ini walaupun persaingan di sini banyak. Seperti itu. Walaupun seorang perempuan harus tetap survive. Iya. Pesaingnya biasanya teknik-teknik ini kan biasanya cowok-cowok gitu. Nah iya, saya bekerja sama atau mitra saya adalah suami saya bersama teman-teman juga yang laki-laki gitu. Jadi suami jadi tameng ya. Iya. Dia jadi mitra jadi tameng ya. Oke, dan selanjutnya yang ketiga, ini narasumber juga yang luar biasa. Ada Mbak Gustini Rahayu SH atau biasa dipanggil dengan Mbak Ayu. Ini dari selaku Wakil Bendahara Umum HIPMI Sumatera Selatan. Mbak Ayu, apa kabarnya? Baik. Apa kabar juga nih Sriwijaya TV? Sehat semua, sehat ya. Gimana dunia saat ini di per event organizeran? Nah, gimana Mbak Ayu? Bicara mengenai event organizer kayaknya seru ya. Apalagi sekarang provinsi kita Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang nanti akan menjadi tuan rumah. Salah satu tuan rumah kita di Asian Games. Saya sebagai pelaku kegiatan event organizer itu saatnya saya untuk memperlihatkan bahwa kita wanita ataupun kita lokal itu bisa juga untuk mempersembahkan hal-hal yang terbaik. Jadi perkembangan untuk Sumatera Selatan sendiri di event organizer sungguh luar biasa. Luar biasa. Iya. Artinya untuk kalau ada event di Kota Palembang nggak perlulah dari Jakarta. Iya dong. Ya? Kita harus udah saatnya kita juga harus memperlihatkan bahwa event-event bisa juga dipegang oleh orang-orang lokal seperti kita yang muda-muda ini, gitu ya nggak sih? Tepuk tangan dong untuk HIPMI Sumsel ya. Ini para ladies ya, HIPMI ladies luar biasa. Mengalami perbincangan. Nah ini Ade pengen tanya dulu nih mengenai perbincangan kita kali ini. Apa sih, seperti apa kontribusi wanita di dalam HIPMI Sumsel? Tentunya sudah di HIPMI Sumsel dalam dunia usaha di Provinsi Sumatera Selatan. Pandangan dari Mbak Fani terlebih dahulu. Jadi HIPMI Sumsel ini merupakan wadah bagi kami HIPMI Ladies ya. Kami sebutnya untuk pengusaha perempuan yang bergabung dengan HIPMI itu kita sebutnya sebagai HIPMI Ladies gitu. Jadi yang saya dapatkan selama saya bergabung di HIPMI, saya ini udah 3 periode, jadi 3 kepemimpinan ketua. Saya merasakan sekali manfaatnya. Yang pertama pasti networking. Jadi masuk HIPMI ini saya banyak akses kenal siapa aja yang memang notabene adalah pengusaha. Dan ini merupakan eksklusif dan
ekspensif ya, kita nggak bisa beli. Ini nilainya nggak ternilai, menurut saya value-nya kita nggak bisa nilai dengan uang. Jadi kalau saya bisa kenal dengan Ketum Akbar, terus juga Waketum Adam Sautin, yang merupakan menurut saya senior yang sudah sangat sukses di bidangnya. Jadi untuk saya sebagai perempuan, kontribusi HIPMI ini memberikan wadah bagi kami untuk berkembang, mengapresiasi diri kami sendiri, berekspresi untuk membantu paling tidak sesama perempuan atau pengusaha perempuan di Palembang khususnya. Jadi menurut saya HIPMI ini merupakan wadah yang memiliki kontribusi besar untuk saya sendiri mungkin dan teman-teman juga ya. Jadi selain menyediakan akses networking, juga HIPMI ini kami bisa bersilaturahmi erat sama sesama, bukan hanya dari Palembang tapi juga Jakarta dan seluruh Indonesia gitu. Ini apalagi tugasnya sebagai ketum yang hubungan internasional juga, artinya sudah go internasional nih Mbak Fani? Sudah, jadi kita ada kemarin HIPMI Ladies Goes to Europe. Wow. Kalau bisa ditampilkan fotonya boleh. Nanti ya kalau ada kita tampilin. Udah sampai ke Europe waktu itu ya. Nah ini kesempatan itu tentu tidak disia-siakan untuk membangun networking ya. Betul. Pada saat itu. Karena kita bisa sekalian kita studi banding, kita juga bisa sekalian jalan-jalan bersama teman-teman, ya kan gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri bergabung dengan HIPMI ini. Selain kita juga bisa sharing bisnis, bisa sharing knowledge yang lain, tapi kita juga bisa berteman baik dengan yang lain. Wah, luar biasa. Jadi sekali menyelam ya, nggak cuma minum, makan juga, tidur juga semuanya ya. Pandangan Mbak Nena, ini bagaimana kontribusi HIPMI, apalagi seorang perempuan dalam HIPMI untuk dunia usaha di Sumsel? Peran HIPMI itu besar sekali ya, karena kita kemarin itu HIPMI mayoritasnya laki-laki. Nah sekarang udah mulai banyak ya, perkembangannya dari 10% ke periode berikutnya adalah 20%, dan sekarang pengurus HIPMI dan anggota HIPMI hampir 40% adalah wanita, pengusaha wanita. Sebentar lagi saya kaum cowok kalah nih, harus berimbang lah, kalau bisa 50-50 ya Mbak Nena ya. Dan satu lagi peran HIPMI untuk mengembangkan usaha atau pengusaha wanita, HIPMI Sumsel juga menularkan virus-virus entertainment kepada entrepreneur, kepada mahasiswi. Karena mahasiswi itu adalah cikal bakal dari pengusaha wanita. Betul sekali. Melalui pelatihan entrepreneur, juga melalui kredit tanpa agunan. Itu yang sudah pernah dilakukan. Bisa disupport melalui KTA juga ya artinya. Oh ya, saya sempat berbincang di minggu yang sebelumnya dengan Pak Dani dan Pak Adam juga, ada bisa dibantu KTA ternyata melalui HIPMI ini ya. Benar. Luar biasa. Pandangan Mbak Ayu. Nah, HIPMI untuk Sumsel. HIPMI saya juga mungkin sama dengan Fani, saya udah 2 periode ini untuk ikut di HIPMI. Organisasi HIPMI bagi saya sangat terbuka lebar sekali, kita antar provinsi bisa saling berkenalan, bisnis kita bisa saling silang ya, apapun yang misalkan teman kita di provinsi lain memerlukan, kita yang ada di Sumatera Selatan bisa mengcover itu. Jadi benar-benar bahwa link ini di HIPMI itu sangat luar biasa untuk para pembisnis muda. Dan benar kata Nena juga bahwa kita juga tidak hanya untuk pembisnis biasa aja, kita juga sudah mulai mengajarkan benih-benih ini kepada adik-adik kita mahasiswa dengan cara itu memberikan istilahnya pelatihan-pelatihan seperti entrepreneur seperti itu. Jadi banyak sekali banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan, apalagi kita sebagai wanita gitu. Apalagi tadi Nena bilang 40%, sekarang kita udah 40%. Artinya mudah-mudahan bisa 50-50 nantinya. Amin. Seperti itu. Ya. Dinda nih kayaknya nambah 1. Artinya kalau target ada 50-50. Nah kalau untuk jumlahnya, nah nanti kita bakal berbincang nih jumlah wanita. Kalau 40% kalau diangkakan berapa sih kira-kira sekarang sudah banyak. Dan terus targetnya juga tadi mahasiswi ya. Artinya juga memang ditargetkan dari HIPMI. Apakah nanti kepengennya para mahasiswi ini bukan kepikiran menjadi pegawai, tapi membuka lapangan kerja, seperti itu kah? Yes, betul sekali. Seperti itu ya. Saya juga penasaran nanti, wanita ini kan sebenarnya sibuk ya, selain mengurus keluarga, rumah. Gimana nih kesibukan bisa membagi dengan waktunya? Tapi setelah jeda berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh
Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Kami telah beriklan di Sriwijaya TV, running test iklan Jitu dengan harga yang murah. Jangan ragukan beriklan di Sriwijaya TV. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dipersembahkan oleh Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Baiklah pemirsa, kembali lagi tentunya masih bersama saya Randa Tanzil Ibrahim dalam dialog interaktif kita yang luar biasa, yaitu bersama Hipmi Sumsel kita akan menjadi cerdas apalagi di dunia usaha tentunya. Masih bersama dengan Hipmi Ladies tentunya malam hari ini, seru banget ya bincang-bincang kali ini, dan Anda bisa telepon di 07113646666 atau di 07113641111. Lanjut bincang-bincang kita lagi nih mengenai dunia usaha. Saya penasaran, ini usahanya beda-beda bidang. Nah, apakah saat menentukan ini pendidikan di bidang teknik, kemudian di bidang event organizer, untuk menentukan bidang usaha untuk ditekuni, apakah ada syarat-syarat khusus yang diukur dari Anda masing-masing? Mbak Fani terlebih dahulu. Saya dulu ya. Kalau saya, pertama pendidikan ini memang udah passion saya. Kebetulan saya melihat pendidikan ini bukan hanya profit oriented tapi juga social oriented. Saya ini suka banget sosial gitu. Tapi memang sosial ada perhitungannya gitu. Saya memilih pendidikan ini memang saya juga nggak semata-mata saya suka tapi saya nggak hitung-hitung perhitungan. Saya melihat tren pasar dong. Saya lihat bahwa perkembangan pendidikan ini semakin tahun atau semakin periode apakah akan meningkat atau berkembang pesat atau stuck di situ aja. Tapi pada waktu itu saya melihat dari SD, SMP, SMA. Saya melihat bahwa international school di Palembang ini jarang sekali ada. Tapi semakin kesini semakin banyak. Dan mungkin ini ibu-ibu yang bingung milih mau sekolahin anaknya kemana. Nah saya melihat bahwa ini mungkin ke depan kampus-kampus yang skill ya. Makanya saya memilih yang skill semua nih. Kayak kebidanan, komputer itu semua skill. Karena saya mengharapkan bahwa nanti mahasiswa lulusan saya itu bisa langsung terjun membuka usaha. Karena bisa bidan buka praktek ya, Bo. Betul. Jadi kayak kalau ini komputer dia bisa buka jadi programmer, bisa juga bisa jadi desain profil produk sesuatu gitu kan. Saya melihat bahwa yang menjadi tolak ukur saya ya tadi saya melihat tren pasar. Selain itu adalah panggilan jiwa saya juga melihat itu ada tren pasarnya. Dan memang ya umumnya yang menjadi tolak ukur suatu usaha itu berkembang atau tidaknya adalah memang di pendapatan, penjualan. Itu pasti diukur. Makanya setiap sometimes ya pemula itu dia harus bisnis plan-nya harus ada ini ya, maksudnya detail. Memang perempuan banget ya detail hitung-hitungannya ya. Oke, kita terima telepon dulu ya. Ada Pak Ilham di Palembang. Halo, selamat malam Pak Ilham. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, baiklah Pak Ilham, ada yang ditanyakan dengan para Hipmi Ladies malam hari ini. Silakan Pak Ilham. Oke, terima kasih Mas. Saya ingin bertanya untuk Ibu Siti Fani, apakah yang menjadi dasar Ibu untuk membuka sekolah di STEMIC MBC tersebut? Apakah ada program tertentu untuk memajukan bisnis Ibu tersebut? Contohnya untuk dunia pendidikan itu ada kebidanan, ada teachers, ada STEMIC MBC itu sendiri. Bagaimana cara Ibu untuk berkembang atau ada program-program tertentu dari usaha Ibu itu tersebut? Terima kasih sebelumnya. Oke, baiklah, terima kasih Mas Ilham ya. Pas banget ya sebenarnya tadi menyambung yang tadi jawabannya ya. Nyimak mungkin ya. Mungkin gimana tambahannya Mbak Fani? Pendidikan ini kan termasuk salah satu bisnis yang intelektual menurut saya ya. Karena ini yang kita jual bukan produk, tapi jasa pengajaran dan sistem pengajarannya. Untuk
kemajuan suatu bisnis pendidikan, yang perlu kita perlukan perbaikan adalah sistem pengajaran dan kualitas tentunya. Sistem pengajaran itu yang menyangkutlah dosen, SDM, tenaga pengajarnya, dan fasilitas itu yang perlu untuk bersaing. Kalau saya ditanya kontribusi pendidikan untuk Sumsel ini apa, banyak. Pendidikan ini menurut saya sendiri sebagai wanita, kalau saya merasa saya berpendidikan, saya merasa lebih pede menghadapi orang lain, bernegosiasi. Kita bisa bandingkan ya, orang yang berpendidikan begitu dia berbicara dengan orang lain dengan yang tidak mengenyam pendidikan, itu sangat berbeda. Nah, itu yang bisa saya berikan kontribusi kepada pemuda-pemudi di Palembang khususnya dan di Sumsel umumnya, agar kalau dengan mereka mengenyam pendidikan ini, mereka jadi lebih intelek, mereka jadi lebih terarah sesuai dengan keahlian dan skill masing-masing, dan bisa berbicara dengan otaknya gitu loh. Jadi berbicara dengan intelijensinya. Saya merasa bahwa persaingan tentu ada. Memajukan sekolah itu sangat erat kaitannya dengan SDM. Ini karena kita mengelola SDM nih. Mahasiswanya, dosennya semuanya SDM. Tapi kompetitor itu jangan dianggap sebagai momok atau ketakutan, tapi jadikanlah dia motivasi kita. Contoh, role model. Saya mau seperti itu sekolah saya, bahkan kalau bisa lebih. Sekolah A misalnya, saya mau seperti sekolah A, kalau bisa lebih. Dan saya bisa belajar mengadopsi sistem mereka, tapi kalau bisa kita bikin diferensiasi. Seperti itu ya. Saya teringat kata-kata Pak Adam Sotin yang kemarin. Sangat menarik untuk memulai suatu usaha itu, untuk kreatif itu, menjadilah orang yang paling tidak kreatif. Wah, keren ya sebenarnya. Artinya kita mencontoh, ibaratnya memodifikasi seperti yang Mbak Fani bilang ya, memotivasi kita juga melihat para kompetitor ya. Ada penelpon kembali, ada Bapak atau Ibu Rayani di kilometer 9. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baiklah Ibu Raya, silakan pertanyaan Bu untuk HIPMI Ladies malam hari ini, Bu. Iya, mau tanya nih Mbak sama mbak-mbaknya nih Mbak. Pak Ade. Iya, silakan. Gitu mau tanya, kita kan sebagai perempuan kan suka baper ya Mbak. Oh. Nah, gitu. Kadang jadi kalau di bisnis itu kan kita harus ambil keputusan. Kadang rekan bisnis kita juga laki-laki gitu. Terus bawahan kita juga kan ada laki-laki. Kita kan dikelilingi dengan ya sebagai perempuan dan laki-laki. Gimana ya Mbak ya mengatasi biar kita itu hati dan pikiran kita itu sebagai perempuan itu tetap bijaksana gitu. Suka baper, Mbak. Baper. Makasih, Mbak. Pengalaman nih kayaknya Bu Raya ya. Oke, itu saja Bu Raya. Baiklah, terima kasih Bu Raya ya. Saya ke Mbak Nena terlebih dahulu nih, karena suaminya jadi mitra loh. Jangan-jangan ini caranya biar nggak baper ya. Bener nggak Mbak Nena? Iya, kalau menurut saya kita anggap yang laki-laki tadi sebagai mitra kerja kita secara profesional kerja aja. Seperti itu, jadi nggak usah bawa perasaan. Kalau lagi berantem gitu sama-sama, oh udah saya putus kontrak mitra gitu. Gitu nggak? Iya, enggak lah. Enggak? Iya. Enggak ada ya? Enggak ada seperti itu. Oke. Kalau mungkin nanti ada mitranya cowok lain nih, ada nggak sih dari jealous dari suami seperti itu? Kayaknya tidak. Tidak ya? Oh, Alhamdulillah. Sah ya, lancar aja berarti ya. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Kalau cewek biar nggak baper di dunia usaha nih? Iya. Kita sebagai wanita emang kalau misalkan berhadapan dengan banyak pria pasti ya ada prasangka atau seperti apa. Tetapi ya tadi akhirnya profesional yang harus kita lebih utamakan gitu. Dan sebagai wanita kita juga punya insting yang lebih baik ya. Kadang-kadang di satu hal atau di satu pekerjaan kita punya insting yang lebih baik dan bisa mengambil keputusan lebih baik seperti itu. Jadi benar bahwa teman-teman kita, laki-laki di seputar kita bekerja ini adalah sebagai mitra kita dan kita harus profesional menghadapinya. Harus itu profesional. Aja, iya. Walaupun mungkin kan kadang cewek lebih apa ya, betul dibilang insting ya, lebih sensitif nih kayak sama cowok. Kayaknya nggak bener nih cowok gitu loh. Jadi nggak usah deh mitra sama dia gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Tetap akhirnya harus kita kedepankan adalah secara profesional kita bekerja. Apabila itu tidak masuk dengan kriteria pekerjaan kita, tidak apa-apa kita harus menolaknya. Tapi yang pasti harus profesional. Harus profesional, yang penting lagi profit ya. Benar, akhirnya seperti itu baiknya. Mbak Fani, dari Mbak Fani, gimana Mbak? Kalau untuk saya ya, pengalaman kalau bermitra dengan laki-laki di dunia usaha ini, tetap balik kita profesional. Tapi kalau ada temenin aja sih. Jadi kayak ya bikin temen aja. Nggak masalah. Jadi kayak ya temenan aja. Jadi kalau kita berteman,
kalau ada apa, kita cross check dengan orangnya langsung. Ini kenapa bisa clash? Jadi kita nggak langsung ngadu atasan. Jadi kayak kita ngejelek-jelekan orang lain. Itu nggak bagus juga untuk rekan kerja tadi, nggak bagus. Dan menurut saya, kalau seandainya kita merasa clash dengan partner kita pria, laki-laki, menurut saya adalah solusi kita cross check dengan dia dan kita berteman aja secara profesional dan teman yang baik gitu ya, bukan teman yang macam-macam gitu. Kita tanya aja, ini kenapa salahnya di mana? Dia lebih menghargai kita sebagai perempuan. Kalau kita cross check dia profesional. Harus cross check langsung, bukan jadi dari orang bukan lain. mengadukan dia ke atasan atau mengadukan dia ke rekan kerja yang lain. Jadi kita cross check, gimana nih? Kok kamu bisa salah? Kok jadi saya yang kena imbasnya? Tanya, ada kenapa bisa salah begini? Nanti kan akan ada jawaban dan itu dia lebih menghargai kita sebagai rekan kerja wanita. Justru lebih gentle dalam sosok ladies ya keluarnya ya, seperti itu jadinya ya. Dia lebih menghargai loh kalau kita lebih cross check begitu. Artinya untuk dihargai kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu, betul ya? Oke. Nah, untuk pemirsa bisa kembali telepon di 07113646666 atau di 07113641111. Kita tadi sudah tahu nih apa dasarnya nih Mbak Fani akhirnya membuka usaha di bidang pendidikan sudah tahu ya. Dari Mbak Nena. Nah, kenapa nih Mbak teknik akhirnya fokus di CV teknik ini sendiri? Ya, kita balik lagi ke tolak ukur yang tadi ya. Jadi kita bisa melihat pasarannya, kita juga bisa melihat seberapa banyak peminat di bisnis ini. Di situ kita bisa menentukan lokasi dan seberapa besar orang yang minat atau suka dengan apa yang kita keluarkan, produk yang akan kita hasilkan. Itu seperti itu tolak ukur kenapa kita memilih bisnis ini. Nggak ngukurnya ini Mbak Nena, karena saya perempuan udah dah fashion aja lah yang perempuan banget gitu loh. Nah itu dia tadi karena peminatnya sedikit, jadi kita maju di bisnis itu. Oh, artinya mengambil kesempatan di bidang yang kayaknya masih kosong nih, ada peluangnya gitu. Iya, benar. Dan itu juga ada hubungannya karena kita mungkin ada dukungan dari relasi atau rekan-rekan kerja yang lainnya. Menarik sekali ya, artinya kita harus pintar-pintar melihat peluang ya Mbak Nena. Iya, benar. Seperti itu. Yang kasih tahu waktu itu peluang ini ada peluang nih, apakah langsung dari diri sendiri, survei sendiri gimana tuh? Ya, tidak dipungkiri itu ada hubungannya dengan keluarga, keluarga terdekat yang memberikan peluang bisnis itu, juga teman. Support keluarga, teman sangat dibutuhkan juga benar. Ya. Mbak Ayu nih turun ke event organizer, karena yang kita tahu ya, event organizer ini kan agak ramai lah seperti itu ya, persaingannya ya you know lah seperti itu ya. Kuenya bagi-bagi. Nah, berani ke IO ini kenapa? Oke, jadi cerita sedikit. IO, kita bangun IO ini udah 8 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang event organizer banyak sekali pelaku-pelaku muda kita luar biasa bermunculan IO. Sebenarnya itu baik gitu, tetapi 8 tahun yang lalu saya melihat ini adalah bahwa kita ingin sekali seperti daerah-daerah lain atau kita melihat Jakarta bisa mengadakan event-event yang luar biasa, kenapa nggak di daerah kita sendiri dengan istilahnya mutu yang lebih baik, lalu dengan kita bisa melihat dan mencontoh dengan yang lain, lalu kita bikin di daerah kita. Jadi 8 tahun yang lalu IO itu belum banyak sekali. Betul, kita masih bikin dikit itu, ya? Betul. Lalu kesempatan-kesempatan pekerjaan ini banyak sekali didukung oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada di Sumatera Selatan. Mereka banyak sekali membawa pekerjaan-pekerjaan event organizer untuk dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi kita banyak bekerja sama untuk pekerjaan nasional, lalu bekerja sama dengan di bidang-bidang yang lain. Pekerjaan nasional itu banyak sekali ya. Tolak ukurnya adalah waktu SEA Games. Waktu SEA Games itu luar biasa. Gimana kan ya? Tuh waktu hasilnya dari ngelihat di SEA Games? Iya, jadi SEA Games itu adalah menjadi tolak ukur bagi kita untuk IO harus bergerak lebih baik karena pada saat SEA Games itu juga kita mempunyai kesempatan yang baik yang diberikan oleh pemimpin kita untuk bisa mengadakan acara yang dilakukan oleh orang-orang lokal seperti itu. Dan sekarang dengan harapan bahwa dengan banyaknya lagi event-event nasional yang akan masuk, apalagi rangkaian kita nih ya, ASEAN Games itu sangat luar biasa. Jadi nggak apa-apa kuenya dibagi-bagi sehingga nanti juga semuanya bisa merasakan sama-sama membangun daerah kita tercinta. Artinya bersatu demi Sumatera Selatan. Betul, akhirnya seperti itu tujuannya.
kuenya udah dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Gimana menyambutnya nanti Asian Games? Ada yang spesial nggak dari LAIO ini sendiri? Oke, La Production pasti juga sudah bersiap-siap juga nih ya, ingin mengambil bagian kuenya tadi seperti itu. Dengan cara mungkin ide-ide dari kita sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana daerah lain atau negara lain untuk melihat masuk ke Sumatera Selatan. Jadi ide-ide itu banyak sekali. Apakah kita membuat festival makanan kuliner sehingga dari semua daerah atau semua negara bisa tertuju ke daerah kita. Banyak sekali ide-ide itu. Selain itu juga kita juga sudah mulai mengadakan uji coba ya. Sudah mulai masuk untuk cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Jadi cabang-cabang itu juga udah mulai kita menerima tamu nih dari luar negeri. Betul. Jadi secara tidak langsung kita juga harus mempersiapkan dari mulai SDM-nya, dari semuanya harus sudah kita persiapkan. Dan yang paling penting di IO ini adalah butuh pikiran seger ya untuk keluar ide ya Mbak Ayu ya. Menyenangkan loh event organizer karena bertemu dengan orang dengan stres yang tinggi pada saat eventnya itu luar biasa. Deg-degan ya. Kayaknya aku excited banget ya Mbak Ayu ya kalau event-eventnya. Iya, seru. Apalagi kita wanita-wanita. Pokoknya harus perlu izin khusus nih pada acara eventnya. Harus ada surat izin khusus ya. Kayak SIM dong jadinya. Benar. 8 tahun loh sudah La Production. Nggak bosen? Justru bagaimana cara kita untuk terus mengembangkan La Production itu sendiri gitu ya kan. Bagaimana cara kita untuk bertahan tetap harus ada. Seperti itu, makanya akhirnya yang muda-muda kita yang ada di La Production harus menyumbangkan pikiran-pikiran apa nih untuk daerah kita selanjutnya. Lalu selalu mempunyai step yang lebih baik lagi, acara yang sudah kita buat menjadi lebih baik lagi, gitu. Jadi benar-benar pekerjaan menyenangkan karena entertain tadi ya kita. Artinya bosennya dialihkan untuk lebih mengupgrade La Production sendiri ya. Betul. Mbak Fani di SMIC MBC sudah banyak orang tahu. Nggak bosan juga nggak nih? Mau buat yang lain lah gitu. Tetap mau stay di pendidikan aja? Iya, alhamdulillah sampai sekarang nggak bosan sih. Malah saya sekarang termotivasi untuk lebih meningkatkan sekolah saya. Supaya sekolah kita ini semakin ke depan, semakin punya daya saing dan bisa memberikan manfaat untuk pemuda-pemudi Palembang khususnya Sumsel umumnya. Kalau pasang surut itu pasti ada ya. Apalagi kalau sekolah itu tantangannya kita adalah mencari mahasiswa, merekrut mahasiswa dengan kompetitor yang ada. Kalau saya dibilang bosan, tidak ada bosan. Tapi termotivasi dan merasa harus lebih memperbaiki diri ada. Jadi pendidikan ini udah passion saya, alhamdulillah saya suka. Dan ini juga kan ada oriented sosial. Jadi saya merasa bahwa yang saya perlu lakukan adalah terus memperbaiki bisnis sekolah saya sehingga nanti sekolah saya ini punya daya saing, kompetitif dan bisa bermanfaat untuk halayak banyak. Artinya motivasi ini digunakan untuk bertahan tadi ya Mbak ya? Betul. Walaupun menyikapi para pesaing-pesaing. Betul. Sempet drop juga nggak nih? Sempet. Ini seru banget nih. Saya paling suka banget gali-gali para pengusaha yang pernah mengalami kegagalan. Karena itu bisa memotivasi. Tentunya harus menjadi bangkit lagi gimana caranya ya. Mbak Nena masih PR nanti. Bosen nggak nih? Jawab ya nanti setelah break ya. Oke pemirsa, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Cerdas bersama Hipmi Sumsel. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh
bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Masih di Cerdas bersama HIPMI Sumsel pemirsa, tentunya saya Ade masih bersama dengan narasumber saya yang spesial malam hari ini ada 3 orang, yaitu ada Mbak Gianda Tiffany S.E. Embu selaku Ketua Bidang Pariwisata dan Hubungan Internasional dari HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada Mbak Ernawati SIP MSI selaku Wakil Sekretaris Umum dari HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga ada Mbak Gustini Rahayu SH selaku Wakil Bendahara Umum dari HIPMI Provinsi Sumatera Selatan. Anda bisa telepon di 0711 364666 atau di 0711364111. Ada yang masih punya utang Mbak Nena? Nah, nggak bosen, punya kepikiran yang lain, gimana? Ya, jadi kalau kita menyukai pekerjaan atau menyukai bisnis yang kita tekunin, kita tidak akan bosan. Yang pertama kita adalah menyukai apa yang kita jalani, itu dulu. Jadi walaupun misalnya ada, ya nggak untung ya, tapi ternyata kita suka menjalaninya, ya nggak masalah, tetap survive. Asal suka? Iya, yang pertama kita suka dulu. Artinya memang paling enak hal yang kita suka itu dapat bisa dijadiin pekerjaan yang mendapatkan uang. Iya, kan banyak ya wanita sukanya fashion, jadi mereka membuka butik, sukanya misalnya jalan-jalan, jadi mereka membuka travel agent, seperti itu. Artinya jadi kita harus tahu dulu nih kita sukanya apa. Ini yang paling deket, yang paling enak buka usaha seperti itu ya Mbak Nena ya. Selain peluang tadi, ada faktor eksternal dan internal. Misalnya eksternal itu ada dukungan orang lain, teman atau rekan kerja. Luar biasa sekali, menarik sekali obrolan dengan para HIPMI ladies ya. Saya nggak bisa gabung tapi dengan ladies ya. Jadi menambah wawasan kita para masyarakat dan juga untuk para perempuan ya, seperti sudah dibilang sama Mbak Fani, Mbak Nena dan juga Mbak Ayu, para mahasiswi yang masih kuliah, yuk cus ya gitu ya, ikut seminar, ikut apa mengenai dunia usaha. Kita harus membuka lapangan kerja karena kita mempekerjakan orang dapat pahala, dapat untung ya. Jadi langsung sekali dua dunia akhirat nih ya, komplit ya. Ada penelpon kembali, ada Pak Andri di Palembang. Halo, selamat malam Pak Andri. Halo, selamat malam Pak Andri. Halo. Oke. Halo. Oke. Silakan Pak Andri, ada yang ingin ditanyakan dengan para HIPMI ladies malam hari ini? Halo. Ya, halo, silakan Pak Andri. Halo. Selamat malam. Ya, malam Pak Andri. Pertanyaannya Pak, silakan. Halo. Wah, putus. Oke, baiklah, mungkin gangguan sinyal nih ya. Pak Andri beli sinyal dulu lah. Oke, mungkin bisa telepon lagi Pak Andri ya, nanti di 0711364666 atau di 0711364111. Kembali dengan para HIPMI ladies. Pertanyaan yang sebenarnya sudah biasa orang dengar, tantangan. Tantangan ini sebenarnya nggak bisa kita anggap sepele, nggak bisa kita anggap juga sebagai sesuatu yang bisa menghalangi. Tantangan terbesar di dunia usaha, cara mengatasinya. Dari Mbak Fani terlebih dahulu. Kalau untuk saya pribadi, tantangan yang paling saya rasakan adalah mindset saya ya. Jadi mindset kita tuh terkadang belum siap. Oh, artinya justru dengan diri sendiri? Iya, jadi ada ketakutan, aduh gimana ya ini jalan nggak nih usaha nih. Tapi tadi balik karena saya passion di bidang itu, saya merasa bahwa mindset saya harus disetting bahwa saya ini wirausaha dan bahwa wira swasta itu tidak takut sama risiko apapun. Kenapa saya memilih ini? Saya sudah berkomitmen, saya tidak bekerja dengan orang lain, saya mau berwirausaha. Saya pikir ini ada keuntungannya selain saya bisa membagi waktu dan juga saya bisa meluangkan kreativitas saya sesuka saya gitu ya. Saya pikir bahwa ya itu tadi, saya merasa bisnis ini tantangannya adalah mindset saya ya. Mindset saya dan ketakutan saya sendiri bahwa bisnis ini bisa jalan atau tidak, running atau enggak, bisa maksimal enggak, pegawai-pegawai saya bagaimana. Itu ketakutan inferior kita sendiri gitu. Tantangan terbesar saya. Menarik ya, justru diri sendiri yang menjadi tantangannya ya. Nanti kita akan tahu bagaimana cara mengatasi tantangannya. Kita kembali ke penelpon Pak Andri yang sudah terhubung kembali di Palembang. Halo, selamat malam Pak Andri. Halo, selamat malam Pak Andri. Selamat malam, halo. Ya, malam. Silakan Pak, pertanyaan untuk para HIPMI ladies. Halo. Iya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Saya dari Pak Andri Palembang. Iya, silakan Pak. Saya mengikuti pembicaraan dengan HIPMI ya Pak ya. Iya. Cuman yang menjadi pertanyaan kami adalah apa peranan HIPMI di dalam pembangunan perkembangan Palembang ini? Kalau usaha-usaha di Palembang saya lihat HIPMI kurang peranan gitu. Boleh ada yang bisa menjawab? Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andri ya. Selamat malam.
Baiklah, peranan dari HIPMI. Sebenarnya sudah kita banyak tahu di beberapa talk show sebelumnya. Mungkin kita akan jelaskan kembali dengan Pak Adri, baru menyimak. Siapa yang mewakili? Mbak Fani, Mbak Nena, Mbak Ayu? Gantian-gantian ya, oke. Dari Mbak Fani terlebih dahulu. Jadi HIPMI itu pertama memang kita tugas utamanya adalah menumbuhkan bibit entrepreneur pada pemuda-pemudi. Lalu kedua, kita memang membantu pengusaha UKM-UKM yang memang perlu dibantu. Jadi bukan hanya sembarang UKM kita bantu ya, ternyata nanti nggak jalan. Kita kan juga nggak mau perhitungan nggak jelas. Tapi UKM ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank untuk mengucurkan kredit untuk UKM yang sudah kita seleksi. Kalau kita bilang peranan kita ini cukup besar loh. Mungkin kurang terdengar saja di masyarakat, tapi karena kami tidak mau juga langsung menyuarakan ya apa yang sudah kita perbuat gitu ya. UKM yang kita rekrut ini, unit usaha ini kita dampingi. Kita backup dengan support dan kita berikan pelatihan. Artinya sudah dibantu, tetap didampingi dan dia akan terus memberikan pelaporan usahanya sampai mana. Jadi terus kalau dia maju, kita juga ikut bahagia, kita juga ikut sukses. Tapi kalau memang ada pasang surut dalam usaha itu, misalnya usahanya ngedrop gitu ya, kita bantu, kita dampingi, kita berikan pelatihan apa yang disupport gitu. Jadi UKM ini kita seleksi dari beberapa faktor, misalnya kapasitas usahanya, kualitas ownernya gitu. Kita semua pelajari itu, kita dampingi ya, kita berikan kredit tadi yang sudah ada kerjasama dengan beberapa bank. Itu yang konkretnya. Selain tadi seminar dan sebagainya untuk para mahasiswa, calon-calon entrepreneur muda. Jadi kalau dikatakan bahwa kita peranannya ini mungkin kurang terdengar saja, tapi sebenarnya sudah banyak UKM, ada UKM PMP, ada UKM kerajinan, pakaian. Jadi memang kerajinan ini bukan sembarang UKM yang kita pilih, tapi kita sudah seleksi bahwa UKM ini nanti mudah-mudahan bisa sukses dan ada potensi untuk sukses gitu. Betul. Gitu. Artinya HIPMI ini memang menyadari betul bahwa yang penting adalah bibitnya. Bibitnya ini yang sangat penting ya. Tambahan mindset itu tadi mindsetnya kan? Tadi ya. Dari Mbak Nena? Ya, saya menambahkan dari kata Fani tadi, jadi kita ada binaan, UKM binaan kita yang kita bina yang melalui pelatihan tadi, ada juga diberikan kredit tanpa agunan. Dan satu lagi juga HIPMI untuk masyarakat itu kita ada HIPMI Peduli yang membantu. Jadi HIPMI Peduli itu membantu pada saat mereka ada musibah atau bencana alam, ataupun misalnya tidak ada bencana alam, kita juga ke daerah-daerah. Misalnya kemarin kita ke daerah pembuangan sampah yang memang di situ terlihat kumuh, jadi kita memberikan bantuan ke sana. Ya, artinya sebenarnya banyak sekali kontribusi dari HIPMI ya. Dari Mbak Ayu. Mungkin ditambahkan karena tadi Mbak Fani sama Nena sudah banyak. Jadi gini, HIPMI bukan hanya juga melulu mengenai bagaimana usaha, tetapi kita juga bagaimana menimbulkan para pemuda-pemuda kita yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini, untuk bisa mempunyai keinginan untuk berusaha tadi. Dengan cara seperti apa sih? Ya kita mendatangi mereka ke universitas masing-masing. Dari kami sendiri, bahwa kami memberikan masukan, kami memberikan motivasi kepada mereka bahwa ayo bahwa pemuda-pemuda ini mempunyai potensi besar loh untuk menjadi pengusaha. Betul. Jadi tidak melulu bahwa apa sih buktinya, tetapi mungkin dari mulai mereka kuliah, mereka sudah banyak mendengarkan kita bagaimana cara kita berusaha, turun naiknya, sehingga mereka juga mempunyai motivasi ke depannya bahwa ingin juga menjadi seorang pengusaha. Seperti itu. Iya. Memang benar, bibit ini yang penting loh. Kalau bibitnya nggak bagus, ya kedepannya nggak ngejamin. Artinya bibitnya bagus, kedepannya insya Allah bagus. Tapi kita tetap ada sumbangsi loh. Jadi HIPMI ini sumbangsinya konkret. Selain UKM tadi, kita juga memberikan tadi bantuan sosial. Memang untuk warga Palembang ya yang ingin mungkin menjadi binaan HIPMI, silahkan saja langsung ke HIPMI di base campnya kita ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Lalu bisa bawa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, nanti bisa di sharing apa UKM yang ingin apa yang dimajukan, apa yang dibangun gitu, dan kita akan memberikan dampingan kalau memang itu cukup sesuai dengan persyaratan yang ada. Karena memang kita harus memilih dan selektif ya. Tidak sembarangan semua UKM. Saya di sini bilang kita membantu tapi kita tidak sembarangan. Betul. Jadi semua sudah ada prosedur dan persyaratan tadi, nggak semua UKM kita tadi takutnya nanti main-main udah dibantu, gitu. Kabur dia. Mending kasih yang serius, yang benar-benar serius ya. Artinya bisa ya. Jadi HIPMI ini membantu para UKM yang ada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ya. Kembali lagi ke perbincangan kita. Mbak Fani terpotong nih. Mindset adalah tantangan terbesar bagi Mbak Fani sendiri. Cara mengatasinya? Mindset tadi ya. Kalau saya selalu kelas balik gitu.
saya selalu berkaca bukan dengan orang lain. Saya merasa saya nggak bersaing dengan Anda, saya nggak mau bersaing dengan si A, si B, saya bersaing dengan diri saya sendiri. Dulu saya seperti apa dan saat ini saya sudah sampai mana. Kalau saya masih di situ-situ aja, loh kok saya gitu-gitu aja, itu jadi kilas balik saya dan refleksi diri saya bahwa saya harus lebih maju. Jadi kita jangan bersaing dengan orang lain loh. Itu aja sih kuncinya, bersaing sama diri kita sendiri. Bagaimana kedepannya kita lebih maju dari diri kita sebelumnya. Kita lebih sukses dari diri kita sebelumnya, berkacanya sama diri kita. Mudah-mudahan itu nggak akan lagi ya tadi ya merasa mindsetnya itu. Karena saya mau maju dong, apalagi nih era teknologi digital semua udah pakai internet ya nggak sih, sudah pakai ini kan udah akses udah bisa kemana-mana, udah pakai teknologi tinggi lah. Saya pikir bahwa itu tadi mindset itu jangan menjadikan penghalang, tapi jadikan motivasi kita untuk merefleksikan dari diri kita sebelumnya. Menarik. Ya, artinya membalikkan sebuah tantangan menjadi sebuah motivasi ya. Nanti kita akan lanjut lagi mengenai tantangan dari Mbak Ayu dan Mbak Nena nih. Ini udah mindset, tantangan yang ini akan berbeda juga nih kayaknya ya. Menarik nih pastinya. Kita akan rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Dipersembahkan oleh Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Cerdas bersama HIPMI Sumsel. Baiklah pemirsa, kembali lagi. Ini sudah di segmen keempat, nggak terasa ya. Ini dengan para HIPMI Ladies masih berbincang mengenai wanita dan bisnis. Tadi sudah kita tanya dengan Mbak Fani mengenai tantangan, cara mengatasinya sangat menarik mengenai mindset. Ya, ini merupakan ternyata tantangan, namun membalikkan tantangan menjadi motivasi justru untuk lebih bangkit lagi di dunia usaha. Mbak Ayu terlebih dahulu nih, masih ada utang. Mbak Nena juga ya, kita ke Mbak Ayu. Tantangannya apa Mbak? Tantangannya pasti banyak ya, apalagi kita pembisnis. Pasti naik, pasang surut, segala macam yang kita lakukan. Ada saatnya kita juga kadang down, itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi benar tadi bahwa kita harus melawan diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita juga harus lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Itu menjadi itu yang menjadi motivasi kita. Apalagi kalau kita sudah bersatu dengan tim kita, kalau di event organizer, itu menjadi satu energi yang luar biasa jadinya.
Jadi tantangannya adalah dengan diri kita sendiri gitu loh. Tetap dengan diri kita sendiri. Betul, ya. karena kita harus maju dan harus lebih baik lagi seperti itu. Sebuah IO ini kan nggak dikit ya orang yang kerja, banyak. Kita harus jaga moodnya sebagai seorang pelaku usahanya. Kemudian juga mitranya juga banyak ganti-ganti. Ini gimana Mbak menjaga kepercayaan dengan para mitra, dengan karyawan di bidang IO sendiri? Benar sekali, kalau misalkan kita lagi event besar itu luar biasa loh tim kita untuk terjun ke lapangan, tetapi kita harus sudah sama-sama mengerti pada saat kita melakukan tugas adalah secara profesional harus kita lakukan. Jadi kita juga kalau orang-orang IO udah tahu gitu ya. Begitu kita melakukan event itu tekanannya tinggi sekali gitu, karena kita melayani orang, bagaimana caranya orang itu puas seperti itu. Jadi benar-benar kita tim harus benar-benar bersatu, benar-benar menjadikan satu produksi atau satu penyuguhan yang terbaik yang diinginkan oleh si pemberi tugas. Seperti itu. Jadi benar-benar orang-orang IO itu udah paham solid lah ya. Udah solid. Jadi walaupun mungkin lagi di lapangan saat itu ambil saja. Ini, ambil itu. Oh, iya, waktu itu aja lah ya. Udah saja. selesai lewat lah makan-makan. Bonus cair. Tahu. Oke, menarik sekali ya. Mbak Nena. Nah, Mbak Nena ini kan di bidang setruman nih. Woi, tantangannya Mbak di bidang setruman tentu juga dengan mitra-mitra juga banyak setruman ini. Seperti apa Mbak? Iya, kalau kata Mbak Ayu tadi sama Fani adalah dari internal kita sendiri tantangan itu. Nah, sekarang kita dari luar. Iya benar tadi. Tidak bisa dipungkiri ada persaingan dari luar. Banyaknya pebisnis yang serupa dengan kita itu akan menjadi tantangan buat kita. Tapi bagaimana kita untuk selalu berinovasi agar kita sama dan terus maju. Mungkin itu bisa untuk cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Sorry to say nih Mbak ya, kalau dunia usaha ini kan kadang karena persaingan banyak, kompetitor banyak. Kadang ya jelek-jelekin nih gitu. Pernah pengalaman nggak nih Mbak Nena? Iya, tidak masalah. Itu kan adalah masukan buat kita. Kadang-kadang kita juga ada kekurangan, tidak bisa dipungkiri ada kekurangan dan ada kelebihan. Itu protes atau misalnya mungkin omongan orang tidak bagus itu memacu kita untuk lebih maju lagi malah. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Justru akhirnya kita tahu, oh kurang situ, langsung perbaiki gitu kan. Jadi perfect dong ya. Justru kita makin sempurna. Seperti itu, wah menarik sekali ya. Tantangan cara mengatasinya sudah kita ketahui dari para HIPMI ladies ini sendiri. Saya mau ke Dinda. Dinda sebagai perwakilan perempuan, Din. Ada yang pengen ditanya nggak? Katanya mau jadi pengusaha juga nih, Din. Dengan para HIPMI ladies kita. Pertanyaan dari Dinda, apa nih? Sebagai mahasiswi ya, Dinda ya? Udah? Oh, udah enggak? Oh, udah dosen. Apa nih? Apa nih? Apa? Pertanyaannya, silakan. Kira-kira? Apa ya, Kak? Ayo. Ini kira-kira gimana sih caranya supaya cewek-cewek tuh, para cewek di luar sana tuh bisa semangat juga pengen punya usaha tuh, kira-kira apa? Kasih motivasi itu ke apalah gitu. Oh, menumbuhkan rasa. Iya, menumbuhkan rasa pengen jadi entrepreneur gitu. Tuh, gimana nih? Dari Mbak Fani terlebih dahulu. Dinda ya. Iya, Dinda. Dinda cantik. Nah. Jadi gampang aja Dinda kalau misalnya ingin menumbuhkan itu. Sekarang tuh di era digital loh. Jadi misalnya Dinda passionnya di mana? Boleh tahu nggak? Hobinya apa? Hobi Dinda? Nyanyi dan mungkin yang lain nyanyi. Sekarang tuh ada namanya online ya. Betul. Online. You can remote from home gitu. Apa kerjaan kita bisa lakukan dari rumah. Jadi ya jangan mikir, aduh ini susah banget modal gini-gini. Kamu cuma pegang handphone dan kuota yang cukup untuk memasarkan produk. Jadi Dinda punya band. Oke, kita punya band nih. Silakan hubungi kita di ini untuk event atau acara apa. Itu juga dagang loh, itu juga bisnis. Jadi jangan kalau jadi entrepreneur itu udah punya, kayak saya bilang tadi mindsetnya, aduh banyak banget modal ini, modal itu, belum ngurus ini. Jangan, jadi kita bikin yang gampang aja buat diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kita punya handphone atau punya laptop, kan ada musim vlogging gitu kan. Ya kan? Artinya nggak usah mikir ribet-ribet dulu lah ya. Apalagi anak muda kayak Dinda ini kan lagi musim banget tuh vlogging, vlog itu kan, blogger. Iya kan, jadi hobi pacaran nih. Jadi ngevlognya dia sama pacar. Ngevlog itu bisa dapat duit juga loh, Bo. Jadi kalau bisa, kalau ada endorse jadi jangan yang susah-susah. Jadi kalau kita udah punya
handphone dan kuota yang cukup tadi, mulai dari hobi kita suka ngeband, kita posting lah band-band, kegiatan band kita. Betul. Iya, jadi kalau misalnya silakan teman-teman yang mau menggunakan jasa band kita silakan hubungi di bawah ini sih, gitu. Iya. Dari Mbak Nena. Iya, ada konglomerat kita bilang, katanya kalau misalnya kenapa kita jadi pengusaha, kalau misalnya kita bekerja di tempat lain walaupun jabatan kita tinggi, itu tetap aja kita sebagai karyawan. Iya. Nah, kalau misalnya kita jadi pengusaha, sekecil apapun usaha kita, kita tetap jadi bos. Saya bos gitu. Saya bos gitu ya. Menarik. Mbak Ayu. Aku rasa Din, ini saatnya kita loh yang muda-muda untuk bisa tampil kapan lagi. Saat-saat kita muda ini, energi kita maksimalkan untuk apa yang kita perbuat menjadi maksimal. Itu aja sih kalau saya. Semangat ya Mbak ya. Oke, cukup ya Din ya. Kalau mau lanjut kamu bayar sama saya. Oke, nah baiklah ini mungkin statement terakhir dari para HIPMI Ladies ya, satu-satu ini pesan dari HIPMI. Mungkin dari Mbak Fani sendiri dulu terlebih dahulu. Untuk masyarakat, untuk mungkin para calon pengusaha, mungkin pengusaha yang baru mulai atau yang sudah sukses, silakan Mbak. Iya. Jadi menurut saya wira swasta itu atau wirausaha itu adalah suatu kegiatan atau jenis usaha yang mulia menurut saya. Jadi kalahkan mindset kita yang penuh ketakutan tadi dengan niat dan keberanian. Jadi bukan hanya dibutuhkan modal berupa dana, tapi juga niat dan keberanian. Niat dan keberanian, itu dia pesan dari Mbak Fani. Dari Mbak Nena? Ya, kalau menurut saya kita untuk wanita terutama, ayo jangan ragu jadi pengusaha untuk yang baru mau. Ya, tapi yang udah bergelut di bidang bisnis tetap terus berinovasi. Dan jangan lupa sebagai pengusaha wanita kita juga ada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Tetap semuanya itu lancar, bisnis lancar, keluarga juga aman. Bisnis lancar, keluarga aman. Menarik sekali ya dari Mbak Nena. Oke, dari Mbak Ayu silakan Mbak. Iya, kalau dari saya HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ayo kita yang muda-muda mulai berentrepreneur untuk memajukan daerah kita, khususnya Sumatera Selatan. Satu lagi benar kata Nena tadi bahwa kita wanita-wanita mempunyai keluarga, tetap sampai di rumah kita adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Begitu keluar kita menjadi seorang pembisnis wanita yang baik. Wah, luar biasa. Ketemu klien, baiklah Bapak. Pas di rumah, kamu nggak boleh gitu ya. Enggak dong. Enggak lah ya. Oke. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang nyangkut ya. Artinya kembali lagi ke Surja TV. Ditunggu nih para HIPMI Ladies ya. Saya belum kelewatan tadi tuh gimana nih membagi waktunya gitu ya. Ternyata nggak cukup 1 jam pemirsa ya. Tenang aja, HIPMI Ladies nanti bakal datang lagi ya. Terima kasih banyak Mbak Fani atas waktunya. Mbak Nena ya, terima kasih banyak Mbak Ayu. Salam untuk keluarganya. Semoga bisnisnya semakin maju. Amin. Jangan lupa ya libatin kita ya nggak sih? Ada IU cuy. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Salam untuk rekan-rekan HIPMI. Dan pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam bincang-bincang kita ya. Akhirnya saya Diarada Tanzil Ibrahim dan Dawai Senja harus pamit untuk malam hari ini. Yang tentunya dialog menarik sekali. Nanti akan kita nantikan kembali dengan siapa lagi pengusaha yang akan kita bincang-bincangin lagi. Tentunya Cerdas Bersama HIPMI Sumsel akan hadir di Sriwijaya TV. Saya Diarada Tanzil Ibrahim pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Sendulah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi.
damai di dunia. Berbagilah bahagia yang tak kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia. Dipersembahkan oleh